Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ibu juga baik. Alhamdulillah sehat juga. Izinkan saya pada hari ini akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Boleh kan Pak? Silakan. Baik, langsung saja ya Pak. Kita masuk dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala sekolah, tentu dari dalam hal mengambil keputusan, apalagi keputusan tersebut yang dinamakan dilema etika, tentu dalam hal ini dua keputusan mencari mana yang lebih baik. Saya tidak main-main dalam hal mengambil keputusan. Apabila ada satu kasus, saya akan mencari yang terbaik. Di dalam hal ini tentu punya dasar membuat keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu undang-undang, mungkin itu peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Artinya keputusan dibuat sebaik mungkin itu berdasarkan aturan tersebut. Jadi di antara keputusan baik, dua keputusan baik itu dicari mana yang lebih baik. Mungkin itu pengalaman yang pernah saya. Jadi nantinya Bapak akan mencari ya, misalnya ada kasus yang baik, tapi Bapak lebih mencari yang lebih baik seperti itu Bapak. Ya. Bapak itu punya dasar-dasar seperti itu ya, bagaimana kasus tersebut menjadi yang lebih baik. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya Bapak, yaitu pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan awal tadi, di dalam mengambil keputusan itu tentu apalagi mungkin ini baik, namun di antara dua itu saya akan mencari yang lebih baik. Yang lebih baik ini tentu punya dasar. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, tentu dasarnya ada sesuai dengan aturan yang berlaku seperti undang-undang peraturan pemerintah tadi. Jadi inilah dasar saya mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan apabila di antara dua keputusan tersebut ada yang lebih baik, maka saya akan mengambil keputusan yang lebih baik tersebut. Jadi nantinya Bapak akan ya sama-sama memilih keputusan atau sama-sama yang mengandung nilai tadi akan mencari keputusan yang lebih baik ya Bapak. Ya, okay. Karena tentu pertimbangan juga ya Bapak di antara yang kurang baik yang menjadi lebih baik seperti itu Bapak. Ya. Baik, kita masuk dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Yang selama ini saya lakukan apabila terjadi kasus, jika saya tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut, maka saya akan panggilkan wakil kepala sekolah, mungkin guru senior. Di antara mereka nanti saya akan berembuk, akan mencari mana yang lebih baik keputusan. Kalau saya tidak mampu sendirian di dalam hal membuat keputusan. Baik ya, tadi Bapak menyebutkan langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan, yaitu nantinya Bapak akan memanggil
wakil kepala sekolah ya Pak, Betul. dengan guru senior. Nanti Bapak akan berdiskusi Ya, bagaimana menyelesaikan betul. kasus tersebut ya, kasus dilema ini. Ya. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang selama ini apabila dilakukan dalam hal mengambil keputusan itu saya tidak lari dari keputusan atau aturan yang berlaku, karena kalau lari dari itu bisa-bisa jadi keputusan tersebut bisa tidak diterima oleh yang punya kasus. Nah, jadi apabila saya membuat keputusan dasarnya ini, nah, mudah-mudahan yang punya kasus akan keputusan tersebut bisa tidak diterima oleh yang punya kasus. Nah, jadi apabila saya membuat keputusan dasarnya ini, nah, mudah-mudahan yang punya kasus akan menerima dengan senang hati. Terima kasih. Jadi hal yang Bapak lebih anggap efektif, nanti Bapak tidak akan melari dari putusan yang berlaku ya, Ya. karena takutnya yang ada kasus nanti tidak menerima. Tidak. Bapak akan tetap pada aturannya ya. Ya. Baik, kita masuk dengan pertanyaan kelima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Selama ini Tantangannya? yang pernah saya alami seperti cerita tadi, tantangan berdasarkan sudah sering saya alami. Apabila menyelesaikan kasus tersebut punya dasar membuat keputusan itu, alhamdulillah bagi yang mempunyai kasus itu tidak pernah konflik, artinya tidak pernah kendala disebabkan keputusan yang saya buat punya dasar seperti aturan yang berlaku tadi yang saya sebutkan tadi, sehingga puas yang mempunyai kasus dengan hasil keputusan yang saya buat. Nah, jadi masalah tantangan tidak pernah terjadi. Jadi untuk tantangan tidak ada ya Bapak, karena Bapak tadi mengambil keputusan itu berdasarkan aturan yang berlaku. Ya. Jadi yang menerima ya artinya. Baik, kita masuk dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kembali dalam hal kasus itu kan adalah masalah. Setahu saya yang nama masalah itu tidak pernah terjadwal. Jadi dalam hal ini begitu terjadi kasus, saya sebagai kepala sekolah akan bersikap baik, akan mencari penyelesaian kasus tersebut. Biasa terjadi di sekolah saya selesaikan di saat itu juga. Artinya memang betul-betul dalam penyelesaian kasus ini itu tidak terjadwal. Dalam arti begitu terjadi kasus, cari akar permasalahan, diusut, begitu sudah tahu langsung dibuat keputusan. Ya. Nah, jadi artinya tidak ada jadwal ya. Tidak terjadwal kasus itu. Baik Bapak, selanjutnya kita masuk dengan pertanyaan ke-7. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengalaman yang saya alami selama ini,
di dalam hal kasus, penyelesaian kasus apabila terjadi. Berkemungkinan kasus itu berat, saya sendiri yang membuat keputusan. Saya akan berupaya memanggil, berkompromi bersama mungkin kepala sekolah, guru senior atau yang lain yang saya anggap bisa dalam menyelesaikan dan membantu saya sebagai kepala sekolah menyelesaikan kasus tersebut. Namun tidak lari dalam hal keputusan dari aturan dan undang-undang yang berlaku. Itu yang pernah saya alami. Jadi Bapak akan bekerja sama dengan kepala sekolah lainnya, Dengan guru, dengan guru, wakil dengan wakil sekolah berdiskusi dulu artinya ya Bapak. Iya. Baik, kita masuk pertanyaan yang terakhir Bapak. Ini pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi berdasarkan pengalaman bagi saya dalam hal penyelesaian kasus ini, saya atau harapan saya ke depan untuk semua guru juga dalam penyelesaian kasus itu, apabila kita punya dasar aturan-aturan yang berlaku kita terapkan dalam mengambil keputusan, mungkin itu undang-undangnya begini, peraturan-peraturannya begini. Jadi dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah menghimbau, mengajak kepada semua guru apabila terjadi permasalahan atau kasus, itu harapan saya ke depan, itu pengalaman bagi diri saya, itu pengalaman terbaik, itu dasarnya harus betul-betul sah, betul-betul ada dasar kita membuat keputusan. Artinya keputusan itu dengan punya dasar, keputusan itu akan diterima oleh orang yang punya kasus. Itulah harapan saya ke depan untuk semua guru jika terjadi kasus dengan murid, kasus terhadap orang tua, mungkin kalau tidak mau melibatkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan, ikutilah dasar dan menerima dengan senang hati. Terima kasih. Bapak lebih agak efektif, nanti Bapak tidak akan melari dari keputusan yang berlaku ya. Ya. Karena takutnya yang ada kasus nanti tidak menerima. Bapak akan tetap pada aturannya ya. Ya. Terima kasih Bapak menjawab pertanyaan untuk wawancara kita pada hari ini ya. Baik Bapak, demikianlah untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya tadi. Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Nah, dan lebih kurang saya juga mohon maaf ya Bapak. Ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Amin. Baik, itu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi juga. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Bapak izin pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Boleh kan Pak? Boleh. Baik, langsung saja ya Pak. Kita masuk dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentang kasus dilema etika, menurut saya biasanya kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat dan juga
tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal-hal sepele dan lain sebagainya. Jadi Bapak akan tahu ya apabila ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa tadi ya Pak. Ya, ya. Nah, jadi seperti tadi Bapak sebutkan ada kasus siswa terlambat. Nah, tapi siswa ini punya niat tinggi ya Pak. Tinggi, ya. Seperti itu ya Pak. Ya. Baik, kita masuk dengan pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim-tim pimpinan dan pengelolaan sekolah untuk berdiskusi atau berbicara. Kami pertimbangkan juga semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami pun berusaha semampu kami untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua pihak. Jadi biasanya ya Bapak tadi mengajak ya beberapa orang dari tim atau pimpinan pengelolaan sekolah ya. Jadi Bapak akan mengajak berdiskusi kan Pak? Ya. Jadi nantinya Bapak akan mempertimbangkan sisi-sisi dari masalah tadi. Seperti itu kan Pak. Baik, kita masuk dengan pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa langkah atau prosedur yang bisa dilakukan dalam kita lakukan, yaitu pertama kita kumpulkan semua informasi yang terkait. Dua, kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Dan yang keempat, kita diskusi dengan tim. Yang kelima, kita ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, buatlah rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi ada 6 langkah ya Pak yang akan Bapak lakukan ya. Seperti yang sudah Bapak sebutkan, yaitu salah satunya tadi Bapak akan membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Seperti itu Bapak. Baik, selanjutnya kita masuk dengan pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami anggap yang efektif itu dalam pengambilan keputusan adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi yang jelas dan transparan dalam membuat keputusan, dan juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan tetap memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Jadi Bapak akan mengambil keputusan ini melibatkan orang-orang ya dalam proses tersebut tadi ya. Bapak akan berkomunikasi yang jelas dan transparan juga ya dalam mengambil keputusan tersebut. Baik, kita masuk dengan pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap pengambilan keputusan tentu ada tantangan-tantangan dalam pengambilan tersebut. Itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa ataupun orang tua siswa. Jadi tantangannya dari siswa dan juga dari orang tua siswa ya Pak. Ada itu tantangannya. Baik, kita masuk dengan pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
sebenarnya saya tidak selalu punya jadwal, tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati, dan juga biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi itu sudah berubah. Nah, jadi Bapak tidak punya jadwal khusus ya. Khususnya. Tapi Bapak ini berusaha ya untuk semaksimal mungkin ya untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Nah, baik, kita masuk dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu faktor-faktor apa yang selama ini, yaitu para guru yang selama ini juga membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Jadi para guru yang membantu ya Pak. Baik, kita masuk dengan pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran yang kami ambil yang dapat dipetik adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi pembelajaran yang Bapak ambil, Bapak akan memperhatikan budaya lingkungan sekolah ya untuk mengambil keputusan tersebut ya. Baik Bapak, untuk hari ini demikianlah untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak ya sudah bersedia ya untuk diwawancarai oleh saya. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.